Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sising Ji prequel dari Raja Gila Asura part 14 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Kaisar Sitian pun turun tangan sendiri untuk menggempur Asura. Dan tak disangka, Raja Gila pun kini tiba-tiba datang setelah dia terluka parah dan siap untuk melawan Kaisar Sitian. Raja Gila pun kini langsung menangkap kepala Wangu yang menggelinding ke arahnya. Raja Gila pun berkata kepada Wangu, Wangu pun seketika tertawa sambil berkata, "Hahaha, akhirnya kau datang. Aku tahu itu. Raja, semua orang menunggumu. Pertunjukan baru saja dimulai." Luo pun di situ menjawab, "Wangu, maaf, aku belum bisa membawamu ke tempat yang lebih baik. Aku belum bisa menepati janjiku padamu." Wangu pun masih saja tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku merasa senang." Luho pun kini terdiam sejenak. Ia lalu menyerahkan kepala Wangu kepada Huji. Huji pun lalu berkata kepada ayahnya, "Ayah, Asura lain mengatakan kau orang serakah yang gila kekayaan. Tapi saat mereka melihatmu di sana, kini mereka berkata kalau mereka telah menemukan aset yang sangat penting. Mereka sangat percaya kepadamu." Wangu pun meringis dan balas berkata, "Hei, itu masih berlaku sampai sekarang." Luo pun melirik mereka berdua dan menyuruh Huji untuk berdoa dan menjauh. Dan tiba-tiba saja kini datang seorang yang berkata, "Hei, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Pertunjukan baru saja akan dimulai. Perkenalkan, Sang Jenderal Selatan ada di sini." Lalu kini terlihat Jenderal Barat pun juga tiba dan langsung berkata, "Aku sedikit kecewa. Aku pikir Raja Asura yang keempat sangat menakutkan. Alah, ternyata cuma anak kecil." Jenderal Barat pun kini juga sudah siap dengan rebananya. Dan kini Kaisar Sitian pun berkata, "Raja Asura Luho, situasinya sudah jelas. Kau tak punya jalan keluar lagi. Hari ini aku membawa semua pasukan elit surga hanya untuk menyapamu. Apakah kamu bersedia menerima kekalahan ini? Kamu dapat menghindari banyak masalah hanya dengan menerima nasibmu." Sin lalu beralih. Saat ini pedang macan masih tak menyerah dan menyerang. "Hei, aku ada di sini." Dan duak, seketika muncul Hagan yang memukul pedang macan. Hagan pun lanjut berkata, "Hei, orang yang tak dikenal, tak pantas untuk dikenang." Jelas hal itu membuat pedang macan kesal. "Bangsat," ucapnya. Sedangkan Fuji yang masih berduel dengan Jinggang botak berkata, "Tujuan mereka adalah untuk memaksa raja untuk bertindak. Luka Raja Luho belum sembuh. Bukankah ini sama saja cari mati?" Dewa Maya pun kini juga terus menembakkan panah-panahnya kepada Asura sambil berkata, "Sungguh menarik. Apakah bangsa barbar ini mulai cemas?" Jinggang Gondrong yang juga masih bertempur pun menyahut, "Jangan biarkan para prajurit menghalangi. Kaisar Sitian akan segera membereskan Raja Gila." Dan terlihat para prajurit surgawi pun kini bertarung dengan sengit dan terus menekan Asura. Kaisar Sitian pun mulai berkata, "Aku sangat benci perang. Berbeda dengan bangsa Asura, aku hanya bisa menganggap bahwa pertempuran adalah pilihan terakhir untuk menyelesaikan masalah. Lihatlah, prajuritku banyak yang terluka. Dan juga bangsa Asura juga kan. Ini membuatku sangat sedih. Aku bukanlah dewa yang kejam. Bahkan aku sangat menghargai belas dan kasih sayang." Kaisar Sitian pun lanjut melirik Raja Gila dan lanjut berkata, "Raja Asura, selama kamu bersedia berlutut kepadaku, perang ini bisa dihentikan. Pikirkanlah bangsamu." Dan tiba-tiba saja Luo pun kini sudah melompat dan akan menerkam Kaisar Sitian sambil berkata, "Tidak akan pernah ada negosiasi dengan Asura. Apakah kamu dengar? Satu-satunya keinginan rakyatku hanya ingin kau mati." Jelas hal itu membuat Sitian sangat terkejut dengan Luho yang marah dan mengeluarkan api tempurnya. Sin langsung dibawa memperlihatkan Sitian muda di tengah ruang yang sangat putih. Lalu terlihatlah beberapa api yang berterbangan dan mengeluarkan suara. "Hei Sitian, seperti yang kamu lihat, banyak dewa yang kuat di surga. Tapi apa kau tahu kenapa kau yang layak menjadi pemimpin? Apa karena kau yang paling cerdas? Hehe, tidak. Ada banyak hikmah di dunia ini tentang para dewa. Apakah juga karena kau yang paling kuat? Tidak juga. Akan tetapi itu karena kamu memiliki kesempurnaan hati." "Kesempurnaan hati?
Tanya si Tian. Suara itu berkata lagi, tidak ada sedikit pun debu dan kotoran, tidak ternoda oleh keinginan materi apapun. Hal ini telah dilakukan berkali-kali saat kau bereinkarnasi. Kemurnian jiwamu selalu meningkat dan kini sudah berada di tingkat paling tinggi, yaitu kemurnian jiwa yang paling sempurna tanpa celah. Si Tian muda pun mulai berkata, jadi begitu. Tidak harus menjadi dewa yang paling pintar atau dewa yang paling kuat. Aku hanya perlu mendapatkan kepercayaan mereka. Aku akan bertindak dengan hati tanpa pamrih, memimpin para dewa surga, menegakkan keadilan di dunia ini. Dan kini terlihat Luho pun dengan penuh amarah akan menerkam si Tian. Dan madawar, tiba-tiba saja Jenderal Timur yang sudah berada di mode tempur pun langsung memberikan pukulan kepada Luho dan berkata, hei, apa kau ingin berbuat lancang kepada Kaisar Si Tian? Kamu harus izin kepadaku terlebih dahulu, Jiguo Tian, Jenderal Surga Timur. Dan seketika otot badan dari Dewa Sepuh itu dengan cepat membesar. Dan bam bam bam, ya terima ini. Dan madawar, Jenderal Timur pun menghempaskan Luho dengan pukulan api yang sangat dahsyat. Dan tiba-tiba saja Jenderal Selatan pun langsung muncul menjemput Luho. Dan terima ini, Maufud. Jenderal Selatan pun dari kipasnya muncul panah-panah yang langsung menghujani Luho. Dan kini giliran Jenderal Barat yang muncul dari atas yang sudah siap dengan rebananya. Lihatlah kekuatanku ini, teriaknya. Ya madung ceder. Seketika muncul tembakan yang meledakkan sang Raja Gila Asura. Ledakan itu tampaknya juga sampai kepada Huji yang saat ini masih memegangi kepala ayahnya. Dengan tatapan yang serius, Nona Huji pun mengatakan kalau ia juga ingin bergabung. Wangu pun langsung berkata, hehe anakku, bodoh, kau jangan ikut campur. Biarkan raja yang menangani semua itu. Lebih baik kau pergi dan mengurus anggota suku lainnya. Huji pun menyahut, tapi ayah, lawan raja sangat kuat. Wangu pun lalu balas berkata, hei Huji, apa kau lupa? Raja Luho adalah pejuang Asura favoritku yang sangat bisa untuk diandalkan. Penilaianku tak pernah salah. Huji pun kini langsung menoleh dan memperhatikan Luho. Sedangkan Wangu pun lanjut berkata, sejak kapan kau meremehkannya? Lihatlah dia, memang dia terlihat lemah bukan? Bahkan kakinya hampir tidak stabil, benar kan? Tapi kamu salah. Semangat juangnya akan semakin membara setiap kali ia terluka. Sifat ini adalah sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kemampuannya telah melampaui kesadaranku. Kekuatan sebenarnya dari raja belum keluar dan dia tidak akan kalah. Dan kini terlihat ketika Jenderal Surga pun sudah bersiap untuk segera mengalahkan Luho. Sedangkan kini tampaknya ada sesuatu yang dirasakan oleh Kaisar Si Tian. Di situ ia berkata di dalam hati, apa yang terjadi barusan? Teriakannya membuatku mundur selangkah. Apakah aku merasakan ketakutan? Hatiku merasa malu. Apakah ada yang melihatnya? Sudahlah. Tidak. Barusan semua dewa sedang memperhatikan serangan kepadanya. Aku yakin pasti tidak ada yang melihatnya. Ini mustahil. Tidak, aku tidak takut. Ini hanyalah semacam kesalahan. Dasar Luho bangsat. Aku ingin menebus kesalahan ini dengan tanganku sendiri. Sin lalu beralih memperlihatkan Raja Bandi Asura yang kini lagi mengajar tentara surgawi dengan kekuatan racunnya. Raja Bandi pun dengan ganasnya menghempaskan banyak prajurit surga di situ. Di situ ia berteriak, kalian akan terbakar oleh api racunku, hei para tentara surga. Dan kini terlihat para prajurit surga pun bergelimpangan terbakar oleh api ungu itu. Raja Bandi pun lanjut berkata, kalian akan mati dengan cara yang menyakitkan. Dan tiba-tiba kini ada satu prajurit surga yang akan menyerang Raja Bandi dari belakang. Tapi seketika muncul Asura lain yang segera menyergap dan membunuh tentara surgawi itu. Dan itu adalah bawahan dari Raja Bandi Asura. Dengan pedang yang menempel di tangannya ia berkata, Raja, aku kembali. Aku akan melaporkan situasi terkini. Raja Bandi pun menyahut, terus bagaimana situasinya di sana? Asura itu pun mengatakan, kalau situasi di saat-saat ini cukup buruk karena kekuatan surga sangatlah besar. Bahkan Kaisar Surga turun sendiri. Menurut informasi yang valid, mereka ingin mengambil kesempatan untuk menyerang Raja Asura Luho yang tengah terluka parah dan mengalahkannya. Hal itu untuk menurunkan semangat juang para Asura yang lain. Raja Bandi pun lalu menyuruh anak buahnya itu untuk pergi dan memeriksa kondisi dari suku Asura yang lain. Asura itu pun pamit dan berkata,
Aku berharap pertempuran Anda sukses, Raja." Ia pun lalu berbalik dan pergi. Tapi Raja Bandi pun memanggilnya lagi. "Xiao Feng, berhati-hatilah, kembalilah dengan selamat." Xiao Feng pun menjawab, "Baik, Raja." Dan tiba-tiba saja Raja Bandi pun dikejutkan oleh sesuatu, karena kini muncul sesuatu dari atas Xiao Feng. Dan ternyata itu adalah kekuatan bunga pink yang langsung mengerubungi tubuh Xiao Feng dan memusnahkannya. Dan benar saja, itu adalah Dewa Sasin yang memberikan serangan tiba-tiba dan berkata, "Kematian di medan perang tidak dapat diprediksi. Selanjutnya adalah giliranmu, hei Raja Bandi Asura." Jelas hal itu membuat Raja Bandi sangat kaget. "Ah, kau!" ucapnya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.